Betul. Kalau saya orangnya kalau main merpati kadang nggak inget waktu gitu loh. Jadi jamnya sekolah ya nggak sekolah gitu. Itu boleh ditiru tuh ya. Karena merpati ya janganlah. Tetap utamakan pendidikan dulu lah. Kalau ini kita nostalgia aja. Nostalgia perjalanan Mr. P. Mas Sobeh juga, Maestro Halilintar itu di kios juga dia, tetangga kios. Mas Sobeh Halilintar? Halilintar, Maestro Halilintar. Itu di kios juga. Ada jual jagung, ada apa itu. Barengan? Jatuhnya satu lingkup. Satu lingkup gitu ya? Kan di pasar kan itu kan ada sebelah sono, kiosnya sebelah sini. Oke. Bapak itu pemborong. PNS. Berarti jadi udah biasa mobil di rumah kan banyak. Pakai aja? Truk ada, nah itu pakai mobilnya Pak Haji Romat Firdaus yang dulu airbrush pertama ya itu kalau saya ingat. Mobil merpati pertama. Yang di airbrush? Di airbrush, mobil SS pickup main bareng. Terus ke kolongan yang namanya Gandarung. Terus saya di main merpati kalau gitu. Wah, ini bisa nih saya bawa. Bawa yang kenceng-kenceng tuh. Bawa kenceng-kenceng. Kalau nggak salah saya 12 habis. Habis apa nih maksudnya? Hilang semua. Bapak gimana? Ya udah, kamu itu jangan kayak gitu. Itu kan sudah permainan katanya. Mau hal permainan apapun, kamu harus tahu dulu permainan itu gimana. Itu bapak saya. Kamu pelajari dulu cara mainnya gimana. Kita langsung naik ke WRS. Tim RS itu. Dan tidak dipungkiri ada campur tangannya namanya Mbah Kapil. Sebenarnya penasehat dari dulu lah. Jadi yang tahu burung dulu, yang tahu dia terjun ke kolong dulu ya Mbah Kapil. Oh gitu. Walaupun itu sama-sama merpati tapi kan beda. Kenapa ya itulah kayak sahabat ya apa almarhum itu. Kamu harus ikut orangnya kerja sama orang. Ngapain saya minta bapak aja bisa? Ya. Mau beli burung bisa, main sendiri aja bisa. Ya. Gitu loh. Tapi untuk etika kamu belum ada. Kamu harus belajar menghargai orang. Oh itu. Kamu jadi kuli itu gimana? Kamu bisa menghargai kuli kamu ntar kalau kamu jadi seorang pemimpin. Nyala ya? Itu kita ngobrol lama nggak nyala. Oke, santai. Relax. Kamera relaxan, oke semua itu teman-teman nyalain. Lighting oke semua. Lighting oke. Sound oke semua. Ayo kita mau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Peong. Hari ini alhamdulillah Bang Peong bisa hadir di tim Adijaya bersama Mas Mr. P. Mr. P atau Mas Penyok. Atau nama aslinya? Adi Artanto. Adi Artanto. Facebooknya? Adi Artanto Mr. P. Adi Artanto Mr. P. Nah, mungkin banyak teman-teman juga yang belum tahu, termasuk saya pribadi. Karena saya baru juga di sini di dunia merpati. Awalnya itu seneng merpati itu dari kapan sih, Mr. P? Kalau saya sendiri dari kecil sih ya. Karena keluarga juga senang merpati. Gitu kayak ibu saya, bapak saya, Pak D saya, itu malahan kakak saya yang nggak suka. Nggak suka, kakak kandung nggak suka. Emang asli mana sih? Kalau saya asli Jawa, Pekalongan. Pekalongannya? Pekalongannya di Tirto, Adanarum Tirto. Adanarum. Ya. Nah itu hobi merpati kan pasti dari kecil. Iya. Dari situ mulai serius tuh kapan? Kalau saya orangnya serius dari dulu sih. Bener, menekuni hobi itu serius. Ya. Hal apapun kita seriusin dulu, pasti. Mulai menghasilkan dari merpati kan kalau hobi belum tentu itu. Kalau udah maksudnya dari merpati itu menghasilkan, bisa beli rokok. Bisa kalau menghasilkan juga dari awal ya, kita belum bermain merpati kolong pun udah menghasilkan. Bener, kayak ya bener. Dulu kita jual merpati. Nah, untung berarti kan menghasilkan itu. Ya, itu seperti itu. Jadi dulu itu ceritanya kita masih sekolah ya. Kita sekolah. Mas Pet sekolah dan Badung lah. Badungnya
ya menurut saya positif sampai jadi sekarang ini Iya. gitu. Kita bolos, kita jadi ada minta iuran sekolahan kan banyak tuh, uang ini gitu. Itu malah saya nggak pakai ke sekolahan, saya pakai ngontrak kios merpati. Lah itu umur berapa? Lagi pas SMP udah itu? Udah kepikiran begitu? SMP kelas 1. SMP kelas 1 itu udah kayak gitu. Tapi yang nungguin, yang jagain temen. Jadi saya ngontrak di waktu itu Pasar Kedung Muni. Itu saya temen yang jualan jagung, cuma kita mainnya di situ nih, yang itu kita support, kita naruh burung lah, gitu, naruh burung di kios itu, gitu kan. Kita main karena kan di rumah pasti ada kendala dulunya kan. Kamu nggak fokus sekolah ini, walaupun pada penghobi tapi kan ada jam-jam tertentu. Betul. Kalau saya orangnya kalau main merpati kadang nggak ingat waktu gitu loh. Jadi jamnya sekolah ya nggak sekolah gitu. Karena boleh ditiru tuh ya. Karena merpati ya janganlah. Tetap utamakan pendidikan dulu lah. Kalau ini kita nostalgia aja. Nostalgia perjalanan Mr. P. Nah, berarti dari SMP itu udah seneng dan udah malah kepikiran buat jualan. Ya itu ya nggak disengaja. Memang lingkupnya kan di kios bakul-bakul. Ya benar. Gitu. Bakul-bakul. Jadi ada yang kita masih hobi, padahal tujuannya hobi bukannya bakul. Cuma berhubung teman-teman itu kan bakul semua di situ. Udahlah kasih, ntar kamu bisa beli lagi. Masih ingat nggak teman-teman dulu kecil namanya siapa? Mas Tado. Mas Tado itu yang baru rekan bareng di kios itu. Alhamdulillah beliau juga udah sukses lah. Alhamdulillah Mas Tado. Udah sukses jadi bos juragan kayu kalau nggak salah. Juragan kayu. Oke, dari situ SMP kan itu sampai Mas Sobeh juga, Maestro Halilintar itu di kios juga dia, tetangga kios. Mas Sobeh Halilintar, Maestro Halilintar. Itu di kios juga. Ada jual jagung, ada apa itu. Barengan. Jatuhnya apa satu lingkup. Satu lingkup gitu ya. Kan di pasar kan itu kan ada sebelah sono, kiosnya sebelah sini. Oke. Gitu. Bareng-bareng berarti masih bareng. Ya. Oke, terus itu kejadiannya seperti itu. Habis itu kan main itu burung berarti kayak kalau di kita itu namanya rumahan. Ya, main rumahan. Rumahan itu kan terbang jauh, kita turun gitu kan. Itu kita mainnya di pasar dulu itu. Pasar. Terus? Habis itu udah ketahuan nih sama keluarga kan. Ketahuan. Gimana nih nggak ada, ini belum dibayar nih, bayar kemana? Takutnya kan dulu kan buat narkoba, buat apa kan gitu kan kita dilarang kan. Dibawa ke negatif, khawatirnya keluarga. Gitu. Saya bilang, enggak, Bu, saya main merpati di sini. Oh, malah nggak apa-apa. Udah kalau gitu di rumah aja. Mainnya. Mainnya di rumah. Terus dibeliin tuh sama ibu-ibu. Malah dibeliin. Kalau ibu juga seneng geber, suka ngelepas juga. Ibu saya asli orang Semarang. Suka memang hobi. Ibu asli orang Semarang. Hewan, ya. Kalau bapak? Kalau bapak orang Pekalongan. Orang Pekalongan asli. Iya. Ya, terus. Nah, itu sampai ibu nih kadang kalau kita gimana burungnya nggak ada, dibeliin bapak gitu. Disupport. Emang aslinya berapa berkeluarga sih? Kita sekarang tinggal 2. Tinggal 2. Iya. Enggak, kalau Mas P anak ke 3. Anak ketiga. Iya. Gitu. Bontot. Bontot. Bontot nggak jadi. Bontot nggak jadi. Terus ada adiknya. Adiknya tapi meninggal langsung. Meninggal langsung. Adik langsung dari lahir langsung meninggal. Jadi bontot lagi. Bontot lagi. Iya. Gitu. Nah, terus udah main di rumah tuh. Main di rumah itu burung bagus-bagus lah. Gini. Ada tetangga saya itu Haji Rohmat yang awal saya main merpati kolong. Pak Haji Rohmat. Pak Haji Rohmat Firdaus. Masih ada. Senior merpati. Nah, itu beliau gimana tuh? Dia main rumahan terus juga. Jadi posisi rumah itu dia di belakang, dia ngelepasnya lewat rumah saya gitu loh. Ya. Saya geber-geberin dia. Gitu. Dia burungnya mahal-mahal. Digeber-geberin, padahal burung turun. Tetangga. Iya, kan tetangga agak jauh sih. Ya. Tapi kalau lewat atas rumah, ayo geberin. Dulu masih pakai sawangan. Sawangan. Bener ya? Iya. Oke. Tuh saya geber-geberin,
begal lah kagak bawa Iya. apa ya, membegal gitu Begal, lah, ya, gitu begal kan burung. bahasa sekarang. Iya. Habis itu eh langsung nih siapa nih Nah, cari dong pasti. dan alhamdulillah orang tua juga kan punya nama juga di kampung itu kan. Ah, Jadi wah nggak berani anaknya ini nih Ah. gitu. iya, anak situ. Malah dirangkul, main bareng aja ini nih gitu. Jadilah saudara gitu. Oh. Di situ main merpati ini jadi ada kolong yang namanya Kajen Gandarum Pekalongan itu. Oh. Itu jaraknya jauh Mas kalau dari rumah itu. Sekitar berapa, naik motor apa naik dulu? Dulu naik mobil dari kecil kita Udah. memang. Oh, mainnya Memang basic keluarga orang ada kalau iya. saya. Dulu itu bapak itu pemborong Pemborong. PNS. Berarti Jadi udah Disup- biasa mobil di rumah kan banyak. pakai aja. Truk ada apa. Nah itu waktu itu pakai mobilnya Pak Haji Rohmat Firdaus yang dulu airbrush pertama ya itu kalau saya ingat. Mobil merpati pertama Yang di airbrush. di airbrush, mobil SS pickup SSPK. itu di airbrush merpati semua. Belum sampai sekarang kayak stiker kayak Iya. apa itu Dulu enggak. masih main airbrush. Langsung airbrush. Dulu. Namanya apa dulu? RS timnya. RS. Gitu. Berarti ngikut sana. Kita bareng itu ya, kita bareng main Iya. bareng. Terus ke Ikut kolongan yang Sekolah namanya Gandarum. Gandarum. Masih ada nggak Kajen. sampai sekarang? Masih ada. Masih ada. Ini pencetus saya di main merpati kalau gitu sih. Oke, terus dari situ Waktu itu kita bawa kan beda dong dari main rumahan ke kolong. Nah, Sempet ini saya cerita sedikit atau banyak nggak apa-apa. banyak nggak apa-apa? Nah, Boleh. waktu itu kita nggak ada dongdang, itu nggak ada. Jadi Dong, terus boleh. kurungan ayam pakai besek tuh. Kurungan ayam pakai besek. Jadi kurungan ayam Iya, bunder-bunder. tahu. Nah, kita bawanya pakai besek. 10 ya 10, 20 ya 20. 20. Ntar kita satuin tuh betinanya kan di Yang dalam, Iya, ininya yang luar ya, luar rame-rame. tuh kan banyak kan ini Banyak. rame-rame itu. Iya, Seperti itu. Itu di kolong pertama itu nggak pakai dongdang. iya. Kayak model dongdang ayam ya. Cuma Kurungan kecil. ayam. Melebar. Emang Kurungan ayam kurungan gede, ayam bener-bener ya? kurungan ayam gede, Iya. bener. Gitu, kita bawanya pakai besek. Habis Iya, kalau itu- ngambilnya begini kan? pakai Di- bambu itu sih. Iya, kita bambu ke ngambil, dalam. Cari berutannya yang mana Iya. gitu. Nah, kan itu ditutup. Itu tuh. Pakai papan. Iya, Bener ya? benar. Oke. Gitu. Sampai itu kita nggak tahu tuh main merpati kolong itu gimana. Itu kita bawa rumahan semua yang wah hebat nih. Paling hebat Kan dah itu. di rumah ya. Yang berani turun ke nggak ke genteng, ke bawah-bawah. Jadi kan ada yang rumahan itu turunnya ke genteng, ada yang sampai memang bener di betina di tanah. Ada. Itu belum ada pakai busa dong di rumah. Belum. Iya, Di oke. rumah kan tanah lah. Tanah langsung. Kekurungan lah. Wah, ini bisa nih saya bawa. Bawalah. Bawa yang kenceng-kenceng tuh. Bawa kenceng-kenceng. Kalau nggak salah saya 12 habis. Habis apa nih maksudnya? Hilang semua. Taunya dilepas ya digandeng-gandeng dari deket kan nggak tahu tekniknya main merpati kolong gimana. Iya. Pada ninggiin cari kampung. Anjir, gua Iya. bilang. Habis ini cara main gimana? Ngelongo. Sempat waktu itu ada yang burung merpati rumahan fenomenal punya Haji Rohmat. Hilang juga tuh. Hilang juga. Namanya Ucil. Zaman dulu itu burung masih ada yang 3.500. Dia udah beli 3,5 juta. Zaman dulu. berarti Sama udah- joki-jokinya, kalau sekarang disebut joki lah. Joki. Jadi orangnya itu suruh ngelatih juga sampai dibawa ke rumah, Ke rumah. distarin sampai rumahan itu dibayarin. Oh. Gitu. Dulu dia udah berpikir seperti itu, Pak Haji tuh. Nah, Mbak Iya. itu memang orangnya apa ya? Wah sih, memang nggak mau kalah. Jadi Nggak mau kalah. beli burung yang bagus mana, orangnya diambil, suruh ngelatih. Ngelatihin. Itu namanya Ucil itu, saya ingat. Kecil. Nama burungnya. Nama burungnya. Kalau di rumah udah menangan terus, banyak. Oh, di rumahan juga udah Kan mulai ada taruhan dulu taruhan rumah tuh. rumah. Ah. Jadi siapa duluan balik ke rumah? Single gitu. Oh, duluan. Terus gimana Ah, hitungannya? Jadi ya duluan ke rumah bisa, kalau gak ada ya turun duluan. Duluan. Jadi kayak model tomprang, cuman rumahnya beda-beda. Beda-beda. Bener ya? Iya benar. Oke, terus Gitu. Ntar ada yang lari gitu kan, dihitung pakai sepeda. sepeda. Itu. Hilang dah tuh Hilang burung-burung. tuh. Itu pusing. Jadi pusing, Pak Haji Rohmat pusing, saya juga pusing. Andalan rumahan saya itu yang begitu kan. Balik nggak ke rumah? Nggak pulang. Oke. Jauh soalnya. Bukannya 3 kilo, 4 kilo, itu puluhan kilo. Oke, oke. Bener. Jauh banget. Nggak ada yang pulang. Di situ, oh permainan mati gimana? Saya ke rumah tuh. Dulu saya ingat sama almarhum bapak saya. Ini anak kenapa? Diem gini.
burungnya habis gitu. Habis kenapa? Buat main itu kolong. Nah, bapak gimana? Ya udah, kamu itu jangan kayak gitu. Itu kan beda permainan, saya masih ingat. Mau hal permainan apapun, kamu harus tahu dulu permainan itu gimana. Itu bapak saya. Kamu pelajarin dulu cara mainnya gimana. Walaupun itu sama-sama merpati, tapi kan beda. Oh, nggak diomelin? Enggak, diarahin. Malah diarahin. Iya. Kan bapak ya itulah kayak sahabat ya apa almarhum itu. Jadi, nah terus gimana Pak? Saya beliin kamu berapapun burung dari pasar, kamu paling jadi satu gak apa? Beli yang udah juara aja. Itu kok buat juara Pak? Itu buat kamu belajar. Ntar kamu mau beli pasar pun udah ada contohnya belajar, jadi kamu tahu. Oh, iya. Gitu. Jadi kalau kamu belum tahu itu cara gimana mainnya gimana, burungnya model gimana, kamu nggak ada contohnya, kamu susah belajarnya. Soalnya masih jarang pada saat itu, zaman itu. Zaman itu jarang, apa-apa itu jarang ya, itu di Gandarong. Sekalinya ada jauh. Jauh. Dan kalau mau sharing-sharing juga susah. Susah, nggak tahu. Kenal nggak itu kita rumah-rumahan. Iya. Kita basicnya orang Pekalongan banyak burung rumahan sama orang balap. Iya, banyak kan balap sana. Itu. Jadi kamu harus beli dulu, ntar tahu, kamu pelajari model burungnya gimana, cara mainnya gimana, dan kamu nggak akan malah lebih nggak boros kata bapak. Kalau kamu beli pasar 20 pasang ini kamu hilang lagi. Kalau ini kan udah setar, kamu nggak capek, kamu udah udah bisa maininnya. Iya, benar. Ya belum. Itu buat contoh kamu. Ntar kalau kamu untuk mau ngirit lagi, mau beli pasar nggak apa-apa, tapi udah ada contohnya. Iya. Latihnya gimana, kamu pelajari. Kira beli nggak? Nah beli itu. Dulu itu juara itu 1 juta ya. Dulu. Tuh, sama Haji Pesa juga kalau ada juara beli, udah. Kita langsung naik tuh RS itu. Tim RS itu. Dan tidak dipungkiri ada campur tangannya namanya Mbah Kapil. Itu namanya Mbah Kapil. penasehat dari dulu lah. Jadi yang tahu burung dulu, yang tahu dia terjun ke kolong dulu ya Mbah Kapil. Oh gitu. Jadi kita udah ketarik sama Mbah Kapil gini loh. Gitu. Iya. Oh ini merpati kayak diajari. Iya. Mbah Kapil. Oke. Karena Kira diajarin lah sama Mbah Kapil. kayak gini-gini ya itu. Jadilah kita tim. Gitu lah. Oke. Jadilah kita tim RS ya. Di zaman itu memang kuat lah. Terkuat. Bakar dulu dong lapanya. Seperti itu Mas. Berjalan di kahil itu hidup. Dari tim RS itu kemana lagi? Kalau tim RS itu sampai nikah itu lama sih saya di situ. Itu lama? Nggak kerja nggak apa ya udah dikasih uang. Basicnya rumah nggak ada waktu itu. Sampai masih sekolah itu saya di RS itu. Ya iya kan tadi kan baru SMP. Iya masih sekolah masih. Memang saya pelajaran nggak dituntasin. Waktu itu gampang sih, waktu itu beli ijazah bisa gitu waktu zaman itu. Penting senang dulu. Apalagi bapak orang pemerintahan lah. Jadi gampang dikondisikan. Gitu. Memang jadi saya real gitu. Udah sampai nikah di tim RS. Gitu. Sampai bubar. Enggak. Saya nikah itu ada kejadian. Kalau orang Jawa kan habis nikahan seminggu itu kan ikut ke istri tuh, jangan keluar rumah dulu. Saya ingat waktu itu sebelum seminggu itu saya kabur. Kalau nggak boleh kena sawan apa kata orang Jawa itu. Saya kabur geber, diculik sama Haji Rohmat tuh. Iya. Ikutlah geber. Ya, saya mau nggak betah nih saya di rumah. Makin tinggal. Saya gas ke Kajen lagi, jauh lagi tuh. Makin jauh lagi tuh. Dicariin, ntar kena sawan ini. Udah, jadi memang real di Merpati. Real di Merpati. Habis itu saya bilang, dari dulu kan kita orang ada lah. Mau beli burung pun bisa, bapak bisa, ibu bisa. Tapi waktu itu apa? Karena bapak itu pemborong, dia pekerjanya banyak. Oke, karyawannya banyak. Ibu pun catering juga karyawannya banyak, pemasakannya gitu kan. Jadi rumah emang rame ya? Rame. Saya bilang, saya kan anak bontot tuh. Dia bilang, kamu harus kerja sama orang. Ngapain ya nggak kerja sama orang?
Oh, Kan habis nikah kan saya nggak sekolah tuh. iya. Kamu harus ikut orangnya kerja sama orang. Ngapain saya minta bapak aja bisa, Iya. mau beli burung bisa, main sendiri aja bisa, Iya. gitu loh. Tapi untuk etika attitude kamu belum ada. Kamu harus belajar menghargai orang. Oh itu. Kamu jadi kuli itu gimana? Kamu bisa menghargai kuli kamu ntar kalau kamu jadi seorang pemimpin. Oh, Gitu. cakep. Iya. Jadi gitu. Ya, uang itu pun uang saya kerja di orang pun nggak saya kasih itu apa, memang buat beli rokok aja kurang lah. Kurang, iya, apa iya. biaya hidup saya itu kurang gitu ya. loh. Memang ditanggung orang tua semua, istri saya apa itu dijatah lah, Jatah. orang tua saya. Itu saya belajar oh ya jadi kuli gini. Oh nungguin gajian aja Iya, kayak gini. Kalau kita udah berharap mau main sama teman, mau sama istri udah ditunggu di rumah nih, tapi Iya. kita mau nagih gimana? Iya. Kalau di sana kan gaji itu malam Jumat kalau di Jawa. Setiap malam Jumat, Kamis sore. Yang untuk pekerja kan itu kita waktu itu lingkup di konveksi kan, banyak kan orang konveksi. Yang orang konveksi udah digaji tuh jam 5, jam 4. Kita orang bulung nungguin. Kita kasihnya kapan, kadang sampai Isya. Padahal kita udah nggak sabar ya, ditungguin temen, ditungguin apa, udah janjian, kita mau ada gajian. Aduh, sampai jam 10, habis itu ditunda lagi gajiannya besok, apa-apa, belum dikasih-kasih, kita mau nagih gimana. Padahal kita udah nungguin lama, kita pulang doang, nggak bawa uang. Itu pernah, Mas. Bener. Perih bener ya? Iya, padahal waktu itu kadang udah janji nih sama temen-temen, Iya. udah. Kalau orang Jawa gitu, oh malam Jumat nih, yuk kita gimana, happy lah. gitu. Itu kadang gitu, jadi kayak kita bohong padahal kita nggak, memang nungguin uang aja yang susah. Owner ada yang kayak gitu, ada yang pengertian memang. Jadi sempat pada saat itu Matu, itu udah ngikut bukan yang SS? Bukan, kalau dia udah kayak saudara, nggak ada, berarti kayak mitra kemitraan kalau yang itu. Kalau yang ini yang disuruh orang tua itu kerja itu tetap ikut orang digaji sebagai joki. Nah gajiannya tiap Jumat kalau orang Jawa, malam Jumat lah. Tiap minggu berarti ya? Tiap minggu kalau sana ya, bulanan. Nah habis itu merasa tuh, kita menghargai uang itu gimana, cari uang. Jerih payahnya. Nah, jadi kalau kita jadi bos kayak bapak saya ditungguin orang-orang, oh ya kita jangan sampai ditungguin. Oh jatah kamu yang kita kasihkan, hak dia. Karena mungkin ya itu seperti itu. Kadang udah ngutang duluan tuh hari Senin apa, ntar saya ganti ya hari Kamis ya, malam Jumat ya. Gitu. Di warung lah, di mana lah. Gitu. Ya mesti menjanjikan sama seseorang, sama istri lah, ayo kita ntar ke mall ya kalau gajian. Ternyata kita nggak kasih sampai malam, mallnya udah tutup. Jadi ribut sama ini, ayah gitu bohongin, padahal kita memang rasa belum dikasih uang. Padahal memang pengen tanggung jawab juga. Pinginnya seneng jalan-jalan sama anak habis gajian. Oh pinginnya ya sore ntar habis maghrib ayo kita jalan sama anak-anak sama istri. Ternyata kejadian nggak sama. Dan itu terjadi sering. Oke. Terus dari situ, oh ternyata gini ya, bapak saya ngasih saya ke ini seperti ini untuk pelajaran. Kalau saya ada anak buah ya jam ini, kalau ada udah kasihkan, kalau belum ada ya bilang. Jangan biar nggak nungguin. Apa ditunda besok apa mending daripada nungguin tapi udah berharap ternyata nggak ada. Itu kadang bukannya kita jadi naik lebih tinggi, malah nggak didoain, walaupun itu bos kita gitu kan. Jadi benar juga. Kesel jadi kan itu kan. Jadi kesel. Aduh bos ini padahal ya itu karena nggak ada